secret night, and I clouds of white, icy skies of. Tes 1 2 3. Rudy Abu Bakar Bakar. Sering juga nonton videomu Bradku. Terus semangat membuat video-video yang menarik lagi bro. Mohon sebut komen saya ini dalam video kamu Bradku. Salam kenal dari Malaysia. Wih, makasih ya Brad. Sehat selalu ya semua di sana. Vino Glad selalu hadir, tetap semangat dan semakin berkembang channelnya ya Brad. Nitip nama Watu dong Brad. Oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang rencana jenius pencurian. Tapi yang paling menarik, pencurian ini diotaki oleh sepasang lansia alias aki-aki sama nenek-nenek. Wah, boleh nih. Skuy ya, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Berlatar di Brazil, kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Nancy yang bekerja di sebuah agen tiket kapal pesiar bagian administrasi. Pekerjaan itu sebenarnya hanya kedok untuk mengisi waktu karena kegiatan utamanya yaitu melakukan pencurian. Nancy memulai aksi dengan memanipulasi tiket penumpang lansia yang rumahnya akan menjadi target. Sepulangnya bekerja, Nancy dijemput kekasihnya bernama Bruno. Kemudian Nancy memberikan sensor sebagai rasa terima kasih karena Bruno selalu setia menjemput pulang dan melakukan aksi pencurian bersama. Mereka pun pergi ke arah parkiran mencuri mobil mewah dan saking ahlinya mereka gak butuh waktu lama dan berhasil mencuri mobil itu. Dan inilah Veloz Bandidos. Mina, sou uma empregada. Dari sana mereka pergi ke sebuah rumah dua lansia karena tadi tahu akan pergi meninggalkan rumah. Setibanya di sana mereka memantau dua lansia itu menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Terlihat masih ada penjaga tapi gak lama pergi dari rumah dan tanpa pikir panjang aksi pencurian itu pun dimulai. Bingo. Bruno dan Nancy membagi tugas mencari di mana barang berharga disimpan sambil terus berjaga-jaga takut ada orang yang datang. Mereka mengecek ke semua ruangan hingga Nancy berhasil menemukan berangkas dan meminta Bruno membukanya. Ternyata itu bukan hal yang sulit untuk Bruno dan dengan mudah bisa membuka berangkas. Di tengah-tengah itu Nancy menyadari jika pemilik rumah telah kembali dan seketika terdiam gak bisa berbuat apa-apa. Pemilik rumah yaitu Rudolfo dan Marta merasa heran karena para pencuri sama sekali gak membawa senjata hingga Marta mengejek Bruno karena mencoba menakut-nakutinya. Tentu Bruno gak terima, bersiap akan mengikat mereka, tapi tiba-tiba secara mengejutkan, Marta dan Rudolfo berhasil mencegah pencurian dan malah Nancy serta Bruno yang diikat dan semua tubuhnya diperban. Rudolfo akan menghubungi polisi tapi Marta mencegah karena punya cara lain. Ternyata selama ini Marta telah membuat rencana perampokan bank dan akan mengajak Nancy serta Bruno untuk membantunya. Lah, você foi maravilhoso com essa tua bengala. Kemudian Marta mengecek riwayat kejahatan Nancy dan Bruno yang ternyata masih bersih, belum ada rekam kriminal apapun. Rudolfo berusaha menginterogasi mereka agar tahu segimana pengalaman mereka dalam aksi perampokan. Nancy bercerita jika hasil pencurian mereka selama ini sebanyak 850.000 real Brazil atau sekitar 3 miliar rupiah dalam bentuk kripto. Tentu Bruno sangat kesal karena Nancy sangat jujur. Seketika Marta mengatakan nilai Bitcoin hari ini dan sontak membuat Bruno sangat kaget karena Marta sangat berbeda dengan lansia lain pada umumnya.
Marta mendekat ke arah Bruno berusaha membuka HP dan tanpa berlama-lama Marta memindahkan semua aset Bitcoin sebagai jaminan. Secara mengejutkan, Marta melaporkan mereka pada polisi, tapi tanpa disadari Marta menggunakan nama orang lain. Cruzeiro. Eu tenho razões para afirmar. Tentu Nancy dan Bruno sangat ketakutan, berpikir jika mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Marta pun memberi tawaran mengajak mereka ikut melakukan aksi pencurian di sebuah bank yang udah sangat lama dia siapkan. Diretor financeiro de uma construtora milionária. Dari sana Marta menjelaskan alasan kenapa dia nekat akan mencuri karena ingin membalaskan dendam atas perlakuan gak adil yang dilakukan bank tersebut kepada Rudolfo. Diketahui Rudolfo merupakan mantan pegawai yang dipecat dengan tidak hormat dan dituduh melakukan manipulasi laporan. Atas hal itulah Marta ingin balas dendam dengan mencuri emas batangan yang disimpan dalam brankas bank untuk mengganti semua kerugian yang dialami suaminya. Marta menceritakan rencana yang dia susun di mana mereka akan beralibi lagi sakit dan datang dengan mobil ambulans. Mereka pura-pura ingin menyewa kotak deposit dan dengan kondisi seperti ini tentu memungkinkan mereka bisa masuk tanpa pengawasan yang ketat. Marta udah tahu jika ruangan itu terhubung langsung ke brankas yang menyimpan banyak emas batangan, tapi perlu seseorang bertubuh ramping agar bisa masuk ke dalam lubang ukuran 30 x 40 cm yang menjadi jalur kabel listrik. Sacred night, and I clouds of white, icy skies of blue. Setelah semua emas batangan berhasil diamankan, mereka harus membuat alibi lain, yaitu dengan membuat informasi kebakaran palsu agar alarm menyala dan mereka bisa dengan mudah keluar dari bank tanpa dicurigai. Shaking hands, saying goodbye, icy friend. Tentu mereka gak berhenti sampai di situ aja karena harus menukarkan mobil agar gak meninggalkan jejak. Marta telah menyiapkan semua ini dengan sangat matang karena gak jauh dari bank ada garasi yang telah dia sewa. Jika emas telah diamankan, mereka akan segera pergi ke pangkalan udara untuk naik jet pribadi lalu kabur ke luar negeri menikmati hasil pencurian. Wow! Para fazer isso. Beberapa saat kemudian, Bruno merasa jika harga dirinya sebagai perampok telah dilecehkan karena dipermainkan dua lansia. Meskipun Nancy sepakat, tapi dia juga merasakan hal yang sama, seolah gak ada harga diri. Mereka pun berunding menyusun rencana ulang untuk mengkhianati Marta dan Rudolfo. Mereka akan melakukan sesuai rencana, tapi saat menyalakan asap, mereka akan memanipulasinya dengan menambahkan dosis obat tidur agar Marta dan Rudolfo bisa pingsan. Mereka terus memikirkan cara untuk mengkhianati Marta dan Rudolfo, tapi baru sadar jika pilot yang akan didatangi nanti bisa jadi juga malah berkhianat balik. Apa yang mereka rencanakan jelas sama-sama penuh resiko dan akan mencoba mengajak pilot agar memihak mereka. A gente precisa virar ele pro nosso lado. Di lain sisi, kita dikenalkan dengan detektif polisi bernama Oswaldo terlihat gelisah karena sang anak lagi di rumah sakit, sedangkan Oswaldo harus tetap masuk kerja. Aduh, susah benar namanya, Oswaldo. Oswaldo mengecek laporan yang dibuat Marta dan akan menyelidikinya. Tapi karena kasus tersebut dianggap remeh, Oswaldo malah diejek rekannya karena polisi senior sepertinya gak level menangani kasus seperti itu. Ladrão. Ainda mais quem rouba galinha. Sementara itu Marta dan Rudolfo sebisa mungkin membuat Nancy dan Bruno nyaman agar mereka gak coba-coba berkhianat dan tetap beraksi sesuai rencana. Mereka bahkan menyiapkan semua perlengkapan bareng agar chemistry bisa terbangun dan saling peduli satu sama lain. Di saat yang sama, Oswaldo memeriksa laporan Marta, meminta manajer agen kapal pesiar agar memberikan data-data pegawai untuk diselidiki. Dikarenakan Nancy gak masuk kerja, Oswaldo merasa curiga dan akan mempelajari datanya sebelum memulai pencarian dan menetapkannya sebagai tersangka. Você tem a ficha dessa Nancy? Claro, bonitão. Beberapa jam kemudian terlihat Nancy dan Rudolfo lagi menyiapkan mobil ambulans yang terlihat sangat rusak. Di lain sisi Bruno dan Marta juga membeli perlengkapan agar memudahkan rencana. Diam-diam Bruno membeli beberapa alat agar memudahkan mengambil alih emas batangan hasil pencurian nanti.
achando que aqui não vai dar não, viu? Kembali pada Nancy dan Rudolfo, mereka memutuskan membeli mobil bekas untuk dijadikan ambulans. Mereka memanfaatkan momen itu untuk lebih mengenal karena menjadi tim pencuri harus mengenal satu sama lain. Di lain sisi, Oswaldo mendatangi rumah kediaman Bruno karena yakin jika Nancy melakukan pencurian dengan bantuan Bruno. Oswaldo mengecek ke semua tempat dan mencari apa aja yang bisa dijadikan bukti. Tapi di tengah itu, Oswaldo langsung diam karena menerima pesan dari rumah sakit jika kondisi sang anak semakin memburuk. Sementara itu Nancy dan Rudolfo memberitahu Marta dan Bruno jika mereka gak jadi membeli mobil dan memutuskan akan mencuri ambulan. Tentu Bruno gak setuju karena itu sangat mencolok dan akan mudah ketahuan. Marta menenangkan mereka agar terpikir ide lain dan terlebih dulu akan menemui rekan yang lain. Dari sana Marta mengajak mereka ke sebuah bar yang berisi para lansia lagi menikmati party. Aduh, Marta membocorkan rencananya jika sebentar lagi dia akan melakukan pencurian emas batangan di brankas bank yang bernilai 21 juta real Brazil atau sekitar 74 miliar rupiah. Di saat yang sama, Oswaldo tiba di rumah sakit melihat kondisi putrinya yang masih terbaring lemas. Oswaldo sangat panik karena putrinya gak bisa diberikan obat akibat belum membayar biaya pengobatan, ditambah pihak asuransi gak mengcover pengobatan penyakit sang anak. Enquanto tem vida, tem esperança. Kembali pada Marta, dia mengenalkan teman-temannya pada Nancy yang akan ikut membantu pencurian. Marta sama sekali gak khawatir dan percaya jika mereka gak akan berkhianat. Pada awalnya Bruno ragu dengan Marta, tapi setelah melihat keseriusannya dan menyusun rencana dengan sangat bagus, Bruno menjadi sangat yakin dan udah gak sabar ingin segera beraksi. Técnico de efeitos especiais no cinema. Di tengah itu secara gak sengaja, Rudolfo melihat pilot yang akan mengantar mereka nanti yang... kita panggil aja dia Watu lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Mencium tangan Marta, sontak Rudolfo marah dan langsung menghajarnya. Yaelah, jelasan nih aki-aki. Bruno dan Nancy segera melerai mereka. Lagi pula udah pada tua bangka, tapi masih aja baku hantam karena perempuan. Calma, Rodolfo. Setelah itu Nancy bicara pada Watu, mencoba mengajaknya bersekongkol, mengkhianati Marta dan Rudolfo, apalagi tadi Rudolfo telah menghajarnya. Watu hanya diam dan terus memikirkan tawaran itu karena masih emosi dengan kejadian tadi. Singkat cerita, Marta mengumpulkan semua tim, memastikan jika semua persiapan udah beres. Mereka segera melengkapi yang belum ada, mulai dari gas tertawa, serta mencuri mobil ambulan, lalu menyimpannya di garasi yang telah disiapkan. Setelah itu mereka istirahat sejenak sambil coba-coba menggunakan gas tertawa. Mereka pun larut dalam kebahagiaan, bergantian menghirup gas membuat mereka terus-terusan ketawa dan malah ketagihan. Aduh. Di lain sisi, Oswaldo mendatangi rumah lansia yang Marta sebutkan saat membuat laporan saat terjadi pencurian di rumahnya. Tentu wanita itu sama sekali gak tahu karena rumah gak pernah kemalingan dan gak membuat laporan pada polisi. Oswaldo menunjukkan daftar penumpang kapal pesiar dan seketika wanita itu kenal dengan Marta dan juga Rudolfo. Atas hal itu, Oswaldo meminta alamat rumah mereka karena akan mendatanginya. Di saat yang sama, Marta dan yang lain masih asik menghirup gas tertawa dan mereka terus ketagihan sampai gak sadar bicara jujur satu sama lain. Mereka gantian cerita sambil tertawa, tapi saat Rudolfo mereka langsung diam karena Rudolfo memberitahu jika umurnya hanya setahun lagi karena menderita kanker. Sejenak kita flashback pada 3 bulan yang lalu saat Rudolfo jujur pada Marta jika dia mengidap kanker. Rudolfo berkata jika ada pengobatan khusus di Australia tapi biayanya mencapai 1 juta dolar Amerika atau sekitar 18 miliar rupiah dengan peluang keberhasilan hanya 20%. Dikarenakan butuh biaya besar, Marta terpikir untuk menjual rumah dan menghabiskan tabungan, tapi Rudolfo menolak karena kasihan jika nanti meninggal Marta gak punya apa-apa lagi. Marta pun akhirnya menunjukkan rencana pencurian
yang selama ini telah dia susun untuk mengambil hak Rudolfo yang selama ini dikorupsi oleh manajer bank. Pada keesokan hari, Osvaldo mendatangi Marta dan Rudolfo hingga mereka pun kaget. Tapi Marta udah menyiapkan alibi dan sebisa mungkin jangan sampai rencana pencurian itu sampai ketahuan. Marta menemui Osvaldo sambil membawa Rudolfo yang duduk di kursi roda. Marta diberitahu jika Osvaldo lagi mencari Nancy dan Bruno, tapi dengan santai Marta menjawab jika dia gak punya waktu karena suaminya harus dibawa ke rumah sakit. E se o senhor não matar ele antes? Tentu kini Marta dan yang lain panik karena aksi mereka udah tercium oleh polisi. Atas hal itu, Marta ingin memajukan aksi perampokan menjadi besok sebelum ketahuan polisi. Kemudian Bruno menenangkan jika aksi mereka gak akan ketahuan dan tanpa berlama-lama mereka pun segera bersiap. Beberapa saat kemudian, Nancy melakukan percobaan masuk ke dalam lubang yang nanti akan dia lewati. Tapi Nancy mengalami kesulitan karena lubangnya sangat sempit. Kemudian Marta meminta temannya memberikan obat pereda nyeri pada Nancy karena bahunya harus ditekuk. Tapi kemudian... Pada malam hari, Marta, Rudolfo, Nancy, dan Bruno mengadakan makan malam sebagai perayaan karena besok mereka akan beraksi. Nancy sangat senang karena gak menyangka bisa sedekat ini dan udah menganggap mereka seperti orang tua sendiri. Bruno juga minta maaf karena sebelumnya telah akan mencuri di rumah Marta, meskipun itu yang menjadi alasan mereka akan beraksi bersama. Gak lama Nancy menemui Bruno jika Watu sepakat untuk bersekongkol. Nancy mulai gak senang karena gak tega mengkhianati Marta, apalagi sisa umur Rudolfo tinggal sebentar lagi. Atas hal itu, Nancy dan Bruno sepakat akan memberikan sebagian hasil pencurian untuk pengobatan Rudolfo. Sementara itu Osvaldo terus menemani putrinya di rumah sakit dan minta maaf karena belum bisa membayar biaya pengobatan. Selama di polisi, Osvaldo termasuk polisi jujur dan karena itu gajinya sama sekali gak cukup untuk pengobatan sang putri. Tapi Osvaldo akan berusaha semaksimal mungkin dan gak akan pernah menggadaikan integritasnya. Tibalah di hari pencurian, terlihat Nancy dan Bruno membawa Marta dan Rudolfo ke bank menjalankan apa yang direncanakan. Mereka mulai masuk ke ruangan berangkas, mengambil kotak deposit yang telah dipesan, lalu mereka masuk ke ruangan lain yang terhubung langsung dengan berangkas bank dan tanpa berlama-lama aksi itu pun dimulai. Mereka menyiapkan semua alat yang telah dibuat lalu mulai melubangi kotak berangkas dengan laser. Sebisa mungkin mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum petugas bank datang. Bruno berusaha melubangi kotak berangkas dan gak butuh waktu lama berangkas tersebut berhasil dilubangi. Gak lama Nancy bersiap lalu menekuk bahu agar bisa masuk dengan mudah ke dalam lubang yang telah dibuat. Dengan penuh kesakitan, Nancy berusaha mengambil emas sebanyak-banyaknya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di waktu yang sama, Osvaldo diam-diam masuk ke rumah Marta karena curiga dengan gerak-geriknya. Di sana Osvaldo terkejut karena selama ini Marta lagi menyiapkan sebuah rencana pencurian. Tanpa pikir panjang, Osvaldo segera pergi menuju bank. Kembali ke bank, Bruno dan Nancy mulai menjalankan rencana pengkhianatan, mengeluarkan gas yang ditambah zat atau obat tidur, tapi tiba-tiba sakit yang dialami Rudolfo kambuh membuat mereka panik hingga rencana itu pun gagal. Mereka pun kembali ke rencana awal dan segera membawa Marta serta Bruno keluar dari bank. Dari sana mereka masuk ke garasi yang telah disiapkan, lalu semua emas batangan hasil perampokan dimasukkan ke dalam kotak aman. Nancy mengajak Marta pergi ke Kolombia meninggalkan Rudolfo di rumah sakit, tapi ternyata Aki Rudolfo masih sadar dan ikut melarikan diri.
Marta mencoba membujuk Rudolfo agar tetap tinggal di Brazil menunggu kondisinya sehat dan menyerahkan semua hasil perampokan pada Nancy karena percaya mereka gak akan berkhianat. Nancy akhirnya jujur jika dia sempat terpikir untuk mengkhianati Marta, tapi Nancy sadar Marta dan Rudolfo udah sangat berbuat baik padanya. Eu gosto de vocês aí, eu achei que eu tinha que ser honesta. Dari kejauhan tanpa disadari, Osvaldo mendengar semua pembicaraan itu dan merekamnya sebagai bukti. Dengan cepat Osvaldo muncul bersiap akan menangkap mereka, tapi Marta memohon jangan dijebloskan ke penjara dan akan membagi hasil pencurian. Tentu Osvaldo menolak karena dia mengira Marta dan Rudolfo lagi diculik, tapi malah menjadi otak pencurian. Nancy mengalihkan perhatian Osvaldo dan dengan cepat Bruno menyerang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Bruno menyerang Osvaldo dan mencoba merebut senjatanya, tapi tiba-tiba secara mengejutkan Marta terkena tembakan Osvaldo, lalu Bruno segera menghajarnya hingga pingsan. Bruno dan Nancy menghampiri Marta memastikan kondisinya, tapi Marta udah pasrah menyerahkan hasil pencurian dan tanpa berlama-lama Nancy dan Bruno segera kabur sambil membawa semua hasil pencurian. Setelah mereka pergi, Osvaldo bangun dari pingsan dan secara mengejutkan ternyata Marta sama sekali gak terkena tembakan. Ternyata Marta dan Osvaldo telah bekerja sama untuk mengelabui Nancy dan Bruno karena tahu bahwa mereka telah merencanakan pengkhianatan. Waduh. Beberapa saat kemudian Nancy dan Bruno menemui Watu, tapi merasa heran karena pesawat yang disediakan bukan pesawat jet pribadi, tapi mereka tetap pergi membawa semua emas batangan meskipun dengan perasaan sedih meninggalkan Marta dan Rudolfo. Di lain sisi, Marta, Rudolfo, dan Osvaldo menunggu pesawat yang dibawa Watu karena selama ini Watu justru telah membocorkan rencana pengkhianatan itu. Oh, tanpa disadari, diam-diam Watu mengeluarkan kotak berisi emas batangan yang asli karena telah ditukarkan dengan yang palsu untuk dibawa Nancy dan Bruno. 4 jam kemudian Nancy dan Bruno tiba di sebuah bandara. Nancy dan Bruno segera turun dari pesawat membawa kotak berisi emas, tapi tiba-tiba Osvaldo muncul. Tentu Nancy dan Bruno sangat terkejut karena Osvaldo bisa tahu keberadaan mereka. Osvaldo meminta mereka membuka kotak itu dan sontak sangat terkejut karena semua emas batangan gak ada dan hanya berisi timah batangan. Jelas mereka kaget dan gak mengerti apa yang terjadi, lalu mereka hanya diam saat tahu Marta dan Rudolfo masih hidup. Mereka terus bertanya-tanya dan menanyakan di mana semua emas batangan itu. Marta dan Rudolfo gak memberitahu dan hanya mengganti uang Bruno yang selama ini mereka tahan. O resto? Nancy dan Bruno semakin terkejut saat tahu bahwa Watu dan Rudolfo kakak adik dan pertengkaran kemarin hanyalah drama. Mereka juga sangat menyesal karena menganggap remeh Marta padahal dia sangat jenius. Sebelum pergi Marta juga mengembalikan HP Bruno dan ada sebuah video sebagai kenang-kenangan karena Nancy dan Bruno telah mencoba berkhianat. Sejenak kita dibawa ke 1 bulan yang lalu jika Osvaldo dan Marta gak sengaja bertemu di rumah sakit. Dikarenakan mereka sedih karena orang yang dicintai sama-sama sakit, Marta mengajak Osvaldo bekerja sama melakukan aksi pencurian. Jelas Marta perlu seorang polisi yang bisa menghapus semua jejaknya agar nanti hidup bahagia menggunakan identitas baru sambil menikmati hasil pencurian. Selain itu, Marta dan Rudolfo juga mengingatkan bahwa harus menjadi pelajaran jangan mengkhianati orang yang telah memberi kepercayaan. Marta yakin Nancy dan Bruno akan berubah gak lagi melakukan pencurian meskipun harus hidup sederhana jauh dari yang diimpikan.
1 tahun kemudian, Nancy dan Bruno membuka restoran kecil di pinggir pantai, tapi Nancy merasa gak sanggup karena setiap hari harus melayani pelanggan yang mabuk. Nancy terus mengeluh pada Bruno karena kehidupan mereka masih gini-gini aja. Di tengah itu mereka melihat sebuah kapal pesiar dan secara gak sengaja Martha dan Rudolfo mendatanginya. Nancy gak bisa menahan amarah karena Martha telah membuat hidupnya menderita. Ternyata Martha dan Rudolfo datang untuk memberikan hadiah hotel mewah yang selama ini Nancy dan Bruno impikan. Mereka pun larut dalam kesedihan dan Nancy sadar jika selama ini Martha serta Rudolfo memberi banyak pelajaran hingga mereka pun kini bisa sama-sama menikmati hidup. Dan akhirnya film ini pun Aí vamos nós. tamat. Wah, gila nih, nenek-nenek sama aki-aki jago banget ya kan? Oke lah, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang, apalagi dia telah membantumu. Ingat, semua itu akan ada balasannya. Waspadalah, waspadalah.